Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi wal khitabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima huwa hadzal kitab ala hazihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bacakan hikmah yang selanjutnya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah tersebut berbunyi al-ata'u, pemberian, minal khalqi, dari makhluk, hirmanun, adalah penghalang, wal man'u, sedangkan tidak diberi, ditahan, minallah, dari Allah, ihsanun, merupakan kebaikan. Jadi hikmah ini ada dua sisi. Yang pertama makhluk memberi, yang kedua Allah tidak memberi, artinya menahan keinginan kita. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau dari makhluk hirmanun, pemberian dari makhluk itu menghalangi, sedangkan tidak diberi oleh Allah merupakan kebaikan untuk diri kita. Qultu innama kanal al-ata'u minal khalqi hirmanan li salasati aujuhin. Bagaimana bisa jadi perbuatan baik makhluk, pemberian dari makhluk bisa menjadi hirman, bisa menjadi hijab bagi kita? Nah, maka alasannya itu sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, ma fi zalika min hadziha wa farhiha. Kalau kita diberi oleh orang lain, kira-kira gimana Pak? Bunga hati, senang, senangnya hati, bungana hati, wa tawassuli ila syahwatiha wa huzuziha wa bizalika mautul qalbi wa qaswatuhu. Dan kemudian karena bunga, karena senang, dan itu bisa berakibat fatal. Bunga tersebut sesuai dengan keinginan syahwat dan nafsu kita. Nah, kalau sudah ada bunga yang sesuai dengan syahwat dan nafsu, dan itu terjadi secara kontinu, maka berakibat mautul qalbi wa qaswatuhu, bisa mematikan hati, bisa mengeraskan hati. Nah, jadi kenapa bisa dikatakan pemberian makhluk itu menghalangi kita dari Allah? Tetapi ini bisa dipahami dulu oleh Bapak, bahwa nanti ini dijelaskan yang dimaksud atau yang dituju oleh kalam hikmah ini adalah sairin, orang-orang yang sudah mulai melakukan perjalanan menuju Allah, dan dianggap salah satu hal yang bisa mengganggu
jalan mereka menuju Allah, hati mereka sampai makrifat kepada Allah adalah kecondongan hati kepada makhluk. Jadi jangan dianggap kalau kita lagi sair, lagi suluk, lagi berjalan menuju Allah, ingin menangkap syahadah dalam hati, keagungan-keagungan Allah, kemudian diberi cobaan oleh Allah itu makhluk-makhluk itu pada baik semuanya. Nu tadina tara mere jadi mere, nu tadina tara nanya jadi nanya. Apa tujuannya? Supaya hati bunga. Kalau sudah hati bunga, maka sesuai dengan nafsu. Kalau sudah sesuai dengan nafsu, hati akan lambat laun hilang Allah dari dalamnya. Ada kita makan udah kental teh hijabna, sehingga nggak kerasa, dan nggak termasuk dari golongan sairin ini tadi. Nah, jadi kalau orang sairin itu salah satu salikin itu salah satu pantangan mereka, hal yang harus diwaspadai oleh mereka adalah kebaikan dari makhluk jangan sampai menghalangi mereka sampai kepada Allah, dan itu bisa terjadi. Nah, sehingga alasan yang pertamanya kenapa menjadi penghalang, ya karena itu bisa menyebabkan hati kita mati. Nah, kemudian yang kedua, al-wajhu asani ma fi dzalika min naqsid darajat wal ghaddu an kamalil maratib wal maqamat. Dan tentu secara derajat, secara martabat, hal tersebut bisa mengurangi derajat seseorang. Nah, karena kita tahu yang diberi sama yang memberi, mana tinggi derajatnya? Ya tentu yang memberi. Nah, ketika kita sudah terus mengharapkan kebaikan dari makhluk, dan kemudian itu terus kita harapkan, kalau orang lain temere jadi baut, kalau orang lain tidak berbuat baik itu malah jadi marah, nah maka itu ada penurunan derajat. Karena sesungguhnya yang luhur itu adalah ketika kita bertemu, kemudian di jalan, itu yang paling tinggi derajatnya kan abda'uhuma bisalam, ya Pak. Yang paling pertama mengucapkan salam. Jadi jangan sampai kita tuh di mata Allah, di sisi Allah sampai turun derajatnya. Makanya pak boro-boro. Jadi kalau Bapak bertemu dengan teman di jalan itu kudu pak boro-boro salamna. Kenapa? Karena sebagai barometer orang tersebut mana paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, sama makanya. Kalau orang sudah terus mengharapkan kebaikan dari orang lain, itu bisa mengurangi derajatnya atau bisa mengurangi, mencederai martabat seseorang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, apa alasannya bahwa pemberian dari makhluk ini bisa menjadi penghalang seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu al-wajhu salis ma fi zalika minar rukuni ilaihim. Ketika selalu diberi, condong gak kira-kira hati kita? Mulai condong. Wa mailul ma'qalbi bil mahabbati lahum, mulai turun rasa mahabbah, turun rasa cinta, turun rasa sayang dalam hati kepada makhluk yang berbuat baik kepada kita. Karena kita tahu ada sebuah kaidah atau sebuah kata-kata yang disusun oleh para ulama yang menggambarkan bahwa kita ini makhluk yang an-nafsu majmulatun ala hubbi man ahsana ilaiha. Kita sebagai manusia sudah diwatekkan oleh Allah ingin berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Laras dapat. Kan memang wataknya kita dari sebagai manusia dari lahir memang seperti itu. An-nafsu majmulatun ala hubbiman ahsana ilaiha. Satu, diwatakkan untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Yang kedua, diwatakkan diri kita ini akan mencintai siapapun yang berbuat baik kepada kita. Gak akan mungkin kita diberi oleh orang lain kemudian orang yang memberi itu kita benci. Gak mungkin ya Pak. Nah, sehingga kenapa bisa jadi penghalang? Nah, ini repotnya Pak. Patustarokku lahum wa takunu asiratan bi aidihim. Kalau sudah cinta kepada makhluk tersebut, maka cinta kepada Allah bisa terkalahkan. Kemudian kita seakan-akan menjadi hamba bagi makhluk Allah. Apa yang diinginkan oleh makhluk kita akan ikuti walaupun menyalahi ketaatan kepada Allah. Nah, ini bahayanya. Makanya jangan sampai Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan jangan sampai kita sebagai hamba itu punya utang budi kepada orang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini Rasul
sebutkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida asda ilaikum ahadun ma'rufan." Ketika ada seseorang berbuat baik kepadamu, maka tugas kita sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah, fakabbiuhu, kalau bisa balas perbuatan baik tersebut setimpal. Jadi kalau bapak dikasih oleh tetangga sepiring sop, nah besoknya bapak bikin mie goreng kasih 2 piring. Nah, kenapa seperti itu? Karena minimalnya kata Kanjeng Rasul, pakappiu, samakan, bandingkan dengan apa perbuatan kebaikan mereka yang mereka perbuat kepadamu. Apa alasannya? Litusqitu minnatahu alaikum, agar kamu putuskan angan-angan orang berbuat baik tersebut kepadamu. Bisi, kata Rasulullah, ada orang berbuat baik ada tujuannya. Maka dengan kamu balas perbuatan baik tersebut, terputuslah cita-citanya terhadapmu. Bahkan kata Rasulullah, wa taqta'u rukbatahu lakum, dan kamu putuskan kebudakanmu terhadap mereka. Perbudakannya bahasanya. Dan kamu putuskan sifat perbudakan dari dirimu untuk mereka. Jadi kita nggak dijadikan budak oleh orang yang berbuat baik tersebut. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, tetapi ini bagi sairin, sekali lagi ya Pak ya, untuk orang yang salikin. Jadi kan kita tahu bahwa setiap penyakit ada obatnya. Nah, bagi orang yang lagi mengobati hati, ingin mengenal Allah, ingin hatinya tersebut nyambung dengan Allah, nah salah satu resep yang harus mereka miliki adalah jangan terlalu bungah kalau ada orang memberi. Jangan terlalu senang kalau diberi oleh makhluk. Kenapa? Bisa jadi itu bisa menjadi penghalang mereka bertemu dengan Allah. Sampai sini bisa dipahami dulu. Nah, makanya suatu ketika ada seorang ulama besar namanya Abdus Salam bin Mashis. Beliau pernah memberikan nasihat kepada seorang ulama besar juga namanya Abul Hasan radhiyallahu an. Jadi kita sesama muslim, ini ulama saja Pak, saling menasehati. Jadi kalau ada teman yang menasehati ulah ambek, Pak. Karena memang tujuan menasehati, ketujuan hidup itu ya silih nasehatan. Ada ulama pan dinasehati kalau ambek, Pak. Oh, ada sih malah ustaz iya tuh. Kalau gitu gerap. Urang mah dinasehatan kalau ambek sih bener siga suci we hirup teh. Bukan, Pak. Nah, sehingga tujuan sebaik-baiknya tujuan di dunia itu kan adalah saling menasehati satu di antara kita. Makanya suatu ketika Syekh Abdus Salam bin Mashis ini menasehati seorang ulama besar juga, Abul Hasan radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ya Abul Hasan, hai Abul Hasan, ihrab, larilah min khairin nas, dari perbuatan baik manusia. Lamun bisa lari dari perbuatan baik manusia. Min antusoba aksaro min antahroba min syarihin. Kamu harus lebih banyak menghindar daripada kebaikan manusia. Menghindar dari kebaikan manusia harus lebih banyak daripada menghindar dari keburukannya. Kata Syekh Abdus Salam bin Mashis. Jadi kalau kita sebagai makhluk sosial, kira-kira tetangga itu yang kita hindari kebaikannya, keburukannya. Kalau kita makan keburukannya, kalau kita bertemu dan berteman dengan sahabat, yang kita hindari itu keburukan, kebaikan, keburukan. Tapi Abdus Salam bin Mashis ini ulama besar radhiyallahu anhu, beliau malah berikan nasihat kepada ulama besar lain, kalau kamu bertemu dengan manusia, larilah dari kebaikannya. Lari, kalau ada keburukannya cari. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini hebatnya Pak. Wala aduun fa inna khairahum yusibuka biqalbika. Karena kebaikan mereka akan tepat menusuk ke dalam hatimu. Kalau ada perbuatan baik dari manusia, pasti perbuatan baik itu akan membekas di dalam hati. Wa syarrahum yusibuka bi badanika. Bagaimana perbuatan buruknya? Sedangkan perbuatan buruknya hanya tepat menusuk badanmu saja. Kan gitunya banyak.
Nyalamun dicabok ku batur teu nepi kan ka hate Pak. Udah makan salahna kadang-kadang kan gitu banyak. Dihina ku batur itu sok hatean. Padahal mah enggak usah seperti itu. Akhirnya kata saya Abdul Salam bin Masjid, kalau kamu ada orang yang berbuat baik, maka perbuatan baik tersebut membekas di hati. Tapi kalau ada orang yang berbuat buruk, sejauh-jauhnya pun membekasnya hanya di jasad saja, hanya di badan saja. Wala antu soba fi badanika khairun min atau soba fi qalbika. Kira-kira cacat hati sama cacat badan halus mana? Kalaulah perbuatan baik tersebut bisa merenggut hati, dengan perbuatan buruk yang hanya menyederai badan, kira-kira minimalis madorotnya dapat yang mana? Tentu yang badan. Ditambah lagi zolim dari manusia. Beberapa kali saya sebutkan, kalau Bapak dizolimi oleh orang lain, ucapkan alhamdulillah. Kenapa bisa seperti itu? Karena didolimi oleh orang lain adalah cara tercepat menaikkan derajat kita di sisi Allah. Tapi jangan dicari. Artinya jangan dicari dan jangan juga jadi biang masalah. Pokoknya mas sayanya hayang didolimi apa janganlah banyak. Artinya sudah saguluyurna wae. Tetapi kalau ada orang dizolimi oleh orang lain, jangan terlalu membekas di dalam hati, karena itu cara Allah agar cepat-cepat menaikkan derajat kita. Kan udah beberapa contoh pernah saya sampaikan banyak. Rasulullah meninggal dizolimi, Sayyidina Hasan Husain meninggal dizolimi, Abu Bakar dizolimi, Umar dizolimi, Utsman dizolimi, Ali dizolimi. Padahal kan khairun nas, manusia terbaik loh Pak. Tapi tetap wae dizolimi oleh orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah ingin cepat-cepat naikkan derajat mereka. Nah sehingga saran atau nasihat dari Syekh Abdul Salam bin Masjid ini, bahwasanya jangan sampai kita terlena dengan perbuatan baik manusia, karena kalaulah kita terlena malah bisa menjadi penghalang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana caranya? Wa innama kanal man'u minallah ihsanan. Kok bisa disebut Allah tidak memberi malah jadi baik buat kita? Sekurang-kurangnya ada dua alasannya. Liwajhaini ahaduhuma ma taqaddama min anallah subhanahu ma mana'aka bakhlan wala ajzan. Allah ketika dipinta dalam munajat dan doa belum juga kunjung mengijabah doa dan munajat kita, bukan berarti Allah pelit. Ma mana'aka bakhlan, Allah tidak memberimu bukan berarti karena dia pelit, karena dia kikir. Wala ajzan, bukan juga karena Allah apes, nggak bisa. Kadang-kadang dulu ketika pesantren asa teh ribu sampai kan ngedoa ya Allah bisa teh sehingga ijabah teh. Sampai kan gitu nah, saking frustasinya kan. Mungkin ada di momen-momen atau kondisi yang kita tuh udah pingin ditulung tapi can bae ditulung. Akhirnya kan dalam doa teh tiasa teh ya Allah. Kawasa teh aja teh ya Allah. Nah, diingatkan oleh saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah enggak ngasih, Allah belum mengijabah, bukan berarti Allah pelit, bukan berarti Allah kikir, wala ajan, dan juga tidak bisa apes. Wa innama huwa husnun nadzrin laka, tetapi Allah menahan permintaanmu, belum juga mengijabah doamu, karena itu adalah bentuk kebaikan Allah kepadamu. Kenapa bisa seperti itu? La'alla ma talabtahu la yaliqu bihalika, karena terkadang apa yang kita pinta hari ini belum layak untuk kita di hari ini. Kadang-kadang kita minta anu ada cek Allah, can layak atuh, can pantes. Kok ya mental pakai sorban ulama ge encan. Kan gitu jadinya banget kita ya Allah pokoknya mah kirimkeun sorban aja ke ulama ge encan. Kok ya pakai jubah padahal kiai gitu. Kan gitu jadinya teh. Ya kok nah akhirnya apapun yang belum pantas bagi kita, pasti kok Allah belum diijabah doa tersebut. Sampai sini bisa dipahami dulu. Nah kemudian bil waqti wa akharabu li waqtin wa aulalakah, dan tentu kalau sudah sampai pada waktu yang layak, kalau tentu sudah sampai pada waktu yang ditentukan, Allah pasti akan ijabah doa tersebut. Bahkan bisa saja doa dan munajat yang kita pinta, kenapa nggak diijabah saja oleh Allah?
Satu, karena sabab yang belum layak. Dan yang kedua, iddakhorola kadzalika liyaumi fakrika. Bisa saja itu disimpan oleh Allah buat cadangan ketika kita memang butuh napisan. Bisa dipahami. Itu maha baiknya Allah. Ngan terkadang orang masuk jadi suudzon ke Allah gara-gara nafsu kita. Padahal sekarang secara rezeki sudah cukup, tapi rasa hantainya kurang baik. Akhirnya berdoa lagi, minta ditambah lagi. Akhirnya kata Allah belum pantas, malah jatuhnya jadi suudzon ke Allah. Ya Allah teh benar, teh maha merema rezeki teh. Tapi ya kenapa saya kok belum suka diberi rezeki? Atau kita punya sakit, Allah teh benar, teh bisa menyembuhkan. Ongko cenah anta syafi la syifaa illa syifauka. Anta syafi la syafia illa anta. Engkau penyembuh, gak ada penyembuh kecuali engkau. Engkau penyembuh, gak ada panghebat-hebat penyembuh kecuali engkau. Sudah berdoa kepada Allah, isbini ya Allah syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah sembuhkan saya, sembuhkan saya. Tahun-tahunan ngedoa sakit mah angger keneh. Husnudon suudzon kita ke Allah. Husnudon suudzon. Akhirnya kan kalau kita lihat Allah gak beri kesehatan tapi anak soleh. Allah gak beri kesehatan, rezeki mah geuning lancar. Allah tetap beri penyakit, geuningan bisa beraktivitas seperti biasa. Akhirnya istri soleha, anak-anak taat. Akhirnya apa yang Allah Subhanahu wa taala gak berikan pada hari ini, satu mungkin karena gak layak, yang kedua bisa saja disimpan untuk di lain waktu yang memang kita sangat membutuhkan, atau mungkin Allah ganti dengan sesuatu yang hal tersebut malah jadi mador buat kita. Kan beberapa kali saya sampaikan banyak, andainya kalau kita berdoa, ya Allah kirimkan uang 10 juta, gimana kalau kata Allah, geus kieu kamu saya nggak kasih 10 juta ngan disehatkan. Nah kalau sakit mah masuk ke IGD, kemudian di dokter beak lagi 8.888.000. Akhirnya kan lebih baik nggak diijabah tapi sehat banyak. Nah kita mah terkadang bentuk husnudon seperti itu tuh terhalang karena keinginan syahwat kita. Nah kemudian apa alasan kedua bahwa Allah tidak memberi, itu malah hal yang baik bagi kita. Nah ini yang lebih hebat, Pak. Dan mudah-mudahan kita istiqomahkan, mesti selalu diberikan hidayah taufik Allah, dan kita yakin, Pak, kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sampai ke majelis ini, bisa membaca Al-Quran dan lain-lainnya, semuanya hanya karunia Allah. Nggak bisa kita mengakui hal ini murni kehebatan diri kita, nggak ada. Bahkan kata Allah, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Kalau bukan karena aku, kata Allah, kalau bukan karena anugerahku, kalian pasti menjadi orang-orang hina, orang-orang yang merugi baik di dunia maupun akhirat. Kenapa Allah belum juga ijabah doa kita? Ma fi zalika min dawamil wuqufi bi babihi. Karena kalau kita diijabah doa eureun. Kan gitu kan kita mah biasa nate. Kalau sudah diijabah doa, khusyuk dalam doanya hilang. Dalam keur butuh nanti Pak, bisa nangis kita teh Pak, keur ngadoa teh. Khusyuk ngadoa teh. Bahkan ya saking kita elingna kita, kalau sudah ijabah keinginan, kadang-kadang jadi hilang ngadoana teh. Atau ngedoanya masih kan khusyuknya jadi hilang. Makanya dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala ini pernah menyebutkan kayak gini, Pak, kata Rasulullah, idza da'al 'abdu sholeh, kalau bapak-bapak hamba-hamba Allah yang soleh berdoa kepada Allah, yaqulullahu ta'ala lil malaikah, maka Allah akan panggilkan para malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan hajat-hajat manusia sesuai dengan keinginannya. Jadi ada tugasnya masing-masing. Jadi yang mengijabah doa Allah, tetapi nanti diserahkan ke malaikat itu minta serahkan ke dia.
Nah, nanti dipanggil oleh Allah malaikat-malaikat yang menyampaikan hajat-hajat permohonan kita. Kadarian. Apa kata Allah? Akhiru hajatahu. Ini orang yang ngedoa ieu hajatna keken. Jangan dulu diijabah. Akhirkan saja dipenuhi hajatnya. Akhirnya para malaikat bertanya, kenapa Gusti pengen jadi gitu? Jabah rumah tangga geus ripuh, jabah keadaan badannya sudah sakit, ngadoa gitu tuh udah paling titik terakhir, khusyuknya luar biasa, minta pertolongan hanya kepada Engkau. Apa kata Allah? Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena saya paling resep dengar suara orang yang lirih dan rintih seperti itu dalam berdoa. Jadi kalau Bapak kalau ingin cepat-cepat dijabah doa, ulah pati lirih, ulah pati ngerintih. Kenapa seperti itu? Karena dituliskan dalam hadisnya. Ini ngakalan Gusti, ngakalan Gusti Allah. Akhirnya dituliskan dalam hadisnya. Dalam hadis tersebut wa idza da'a al-'abdu, dan gimana kalau yang sekarang berdoanya al-'abdu al-fajiru, seorang yang fasik. Orang fasik itu ya dalam beberapa keterangan disebutkan yang masih sholatnya masih tapi maksiat jalan, atau yang mungkin pun banyak sholatnya enggak tapi mintanya tuluy. Akhirnya idza da'a al-fajir, kalau ada orang yang lanjut, orang yang ya kurang ajar ke Allah, tidak melaksanakan perintahnya, tetap baik berdoa ke Allah, dah kapepet. Apa kata Allah? Qala lil malaikat, maka Allah panggil dia malaikat yang menyampaikan hajat tadi, uqdu hajatahu. Nah, keur saya eta mah hajatna segerakeun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pak ini akrahu sautahu, karena saya benci mendengar suaranya. Aduh, kayaknya kalau mau dengar hadisnya jadi bingung sorangan orang teh. Hanya ketika ngadoa teh mending diijabah mending diijabah sok siap jadi hamba yang fajir. Nah, sehingga apapun bentuk yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai buat kita bersuudzon kepada Allah. Semua pasti yang terbaik. Nah, ini saja sebenarnya Pak. Akhirnya ketika Bapak berdoa kemudian diijabah doanya, berarti saya ini fasik atau lain soleh karena doanya langsung top share diijabah. Nah, nanti insya Allah di hikmah yang selanjutnya kita akan bahas. Karena Allah itu maha rahman. Saking rahmannya Allah, kita sholat karena sababiah Allah. Lalu saya tanya, kemudian yang sholat karena sababiah Allah ini dikasih pahala juga karena kemurahan Allah, dan kemudian diberi imbalan oleh Allah, nanti dimasukkan ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya. Langsung di akhirat saja ada enggak DP imbalan yang diberikan di dunia? Jadi kalau akhirnya Bapak tuh soleh, sesoleh-solehnya, akhirnya tercatat nama kita, dan mudah-mudahan ini menjadi doa, nama kita tercatat sebagai ahli surga. Kira-kira ada nggak Pak imbalan yang disegerakan oleh Allah di dunia? Nah kan saking murahnya Allah, ada imbalan yang disegerakan di dunia. Makanya mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja, mayyattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa, apa kesulitan ada jalan keluarnya. Takwa, rezeki datang bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini salah satu adatiah Allah, dan ini insya Allah bisa kita cek di diri kita masing-masing. Allah itu paling resep ngasih rezeki ke hambanya dari arah yang gak disangka-sangka. Paling resep. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu bentuk ikhtibar bagi hambanya, salah satu bentuk cobaan bagi hambanya. Jadi ku Allah teh antep we heula susah. Nanti memang sudah kepepet pisan, langsung dikasih rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ngan ari urang masuk rasaan rezeki itu ada kalau kita yang nyari. Nah, itu masalahnya. Nah, sehingga dia hati semakin lupa kepada Allah. Nah, hilangkan semua itu, karena itu bisa menjadi hirman, bisa menjadi penghalang, hijab antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita pun derajat sing diangkat ke Allah menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga Pak, sebelum kita tutup ada dulu pertanyaan atau tambahan? Mangga Pak. Tanapi cekap ya.
Jadi disampaikan untuk disarankan menghindari kebaikan orang lain. Sepertinya nih kalau di masyarakat kita kayak kurang etis gitu ya. Mungkin strateginya gimana supaya nyaman bagi kedua pihak. Ya. Nah, sebenarnya yang disampaikan dalam makalah tadi, memang kalau kita yang amalkannya jadi berantakan sosial kita. Kalau ketemu dengan orang lain, cari keburukannya, jangan cari kebaikannya. Jadi kalau maneh narek sedekah, udah tolak lagi. Itu bahaya juga ya jadinya. Kalau dia mau berbuat baik, udah kita lari. Nah, sebenarnya ini hanya sekali lagi banyak ditujukan bagi orang yang tujuannya itu mencari Allah, yang ingin hatinya itu sampai kepada Allah. Tetapi sudah berusaha menghindar, tetap saja ada orang yang berbuat baik kepada kita. Apa yang memang harus kita lakukan? Ya tentu semua perbuatan baik. Nah ini Pak, kita contoh itikadnya orang-orang yang wasilin, itikadnya orang yang sudah sampai. Kalau tadi kan arahan bagi orang-orang yang lagi dalam perjalanan. Kalau ada orang yang sudah sampai berjumpa dengan Allah, mengenal Allah dengan hakikatnya, itu gimana perasaan mereka ketika ada orang yang berbuat baik kepada mereka? Fala yarawnal ato illa minallah wala yarawnal khalqa albattah illa ma yashhaduna fihi min wasitatil hikmah. Yang mereka lihat kebaikan itu datangnya dari Allah, dan mereka tidak meyakini kebaikan itu datang dari makhluk. Yang mereka yakini makhluk hanya menjadi wasilah saja datangnya kebaikan Allah kepada tangan mereka. Nah itu kan lebih lebih bisa kita amalkan ya banyak. Nah tetapi ini bagi orang-orang yang wasilin banyak. Orang-orang yang sudah sampai itikadnya kayak gitu pasti. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada mereka, dalam itikadnya itu sudah dari pertama kali ini kebaikan dari Allah. Nah kemudian makhluknya apa? Makhluk ini adalah wasilah yang menyampaikan nikmat Allah tersebut. Tetapi tetap saja banyak sebagai orang yang ngaji tasawuf, kalau tidak dibarengi dengan syariat salah juga. Nah secara syariat pasti punya adab. Artinya apa? Rasulullah SAW kalau ada orang yang berbuat baik, kira-kira berterima kasih atau tidak? Berterima kasih. Makanya kan Rasul sampai mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kamu dikasih nikmat oleh Allah kemudian enggak berterima kasih ke wasilahnya, ke orang yang menyampaikan nikmat tersebut, maka kamu tidak disebut orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi kalau orang yang arifin itu orang lain berbuat baik, itikadnya perbuatan baik tersebut tetap dari Allah, makhluk sebagai wasilahnya, tapi secara zahir mereka tetap membalas perbuatan baik tersebut. Seminimalnya mereka pasti mengucapkan terima kasih. Sampai sini bisa dipakai. Cek apa itu? Satu lagi. Untuk Rasulullah itu kan dilarang menerima sedekah. Ya. Hadiah boleh. Itu juga berlaku untuk dzurriyyatnya. Terus. Nah itu kalau secara buat kita mengertinya itu kira-kira apa penjelasan tentang? Ya. Memang sebenarnya dalam hadisnya sudah ada bahwa sodakoh yang dimaksud tersebut salah satunya zakat. Jadi zakat itu nggak boleh, yang jadi mustahiknya itu adalah keluarga Muhammad. Jadi la tahillu sodakoh li Muhammad wala li ali Muhammad atau kama qala. Kata Rasulullah, nggak halal sedekah itu termasuk di dalamnya zakat dan lain-lainnya untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Kenapa Rasul? Fa innaha ausakhun nas. Karena zakat, sedekah itu kan pada hakikatnya mensucikan harta kita. Kenapa Bapak dipotong 2,5%? Kenapa Bapak harus membayar fitrah dan lain-lain? Zakat fitrah untuk membersihkan apa? Makanya kan zakat fitrah itu nama lainnya zakatul badan, untuk membersihkan badan. Nah kemudian nanti ada zakat harta, dari mulai dagang, kemudian ngingon ternak,
bertanam dan lain-lainnya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan dan memberkahkan amwal kita, harta kita. Nah, seakan-akan uang yang dizakatkan tersebut itu kotorannya yang diambil, yang disisakan yang bersihnya. Makanya tidak layak untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, fa innaha ausakhun nas, karena itu hanya ausakhun nas, kokotorna manusia. Nah, jadi sebenarnya secara hakikatnya saja, kenapa Rasulullah diharamkan seperti itu? Karena saking tingginya martabat, Pak. Jadi hal yang kotor yang sifatnya maknawi saja dilarang untuk Rasulullah. Contoh kayak gini lah. Ini punten bisa. Kalau Bapak tidak dalam keadaan marah dan tidak dalam keadaan menghina, ngucapkan punten banyak, babi boleh nggak, Pak? Tidak dalam keadaan menghina, tidak dalam keadaan marah, ngucapkan babi boleh tidak? Boleh ya, Pak. Nah, Nabi itu nggak boleh. Nah, karena babi itu satu-satunya makhluk yang paling hina diciptakan oleh Allah. Saking hinanya, di lisan Rasul pun nggak boleh keluar. Paham nggak maksud saya, Pak? Nah, kenapa zakat tadi nggak boleh, sedekah tadi nggak boleh? Karena secara maknawi hal tersebut kotor, dan yang kotor ini nggak boleh dikasih ke yang suci, ke yang tinggi martabatnya. Hari kita kumaha, hari orang masih ayah-ayah, hari orang makan seayah-ayah, sakit. Nah sehingga kalau Bapak punten ya banyak. Terus apa bedanya dengan kita dengan Rasulullah itu? Rasul manusia, kita manusia. Kenapa ada bedanya? Itu nggak boleh zakat, kita boleh nerima zakat. Nah, ini ada seorang ulama nyebutkan Muhammadun basyarun laisa kal basar. Bagi siapapun yang menganggap Rasul sama dengan kita, ingat Pak, intan itu batu. Laras Pak? Koral kayak batu. Laras Pak? Muhammad pun sama manusia, kita pun sama manusia. Ngan perbandingan iya mah intan mah. Nya urang mah kerikil. Sama-sama batu kan banyak. Nah, seperti itulah banyak. Nah, gimana kira-kira lamun inten disimpan gigir solokan? Pantas nggak kira-kira? Nggak pantas. Jadi sesuatu yang nilainya tinggi jangan diberikan sesuatu yang hina. Dan salah satunya adalah zakat tadi, sedekah tadi. Dan ketika Bapak menerima zakat atau menerima sedekah, ulah pati bunga. Nah, itu secara maknawi itu kok kotor. Secara maknawi lah ya Pak, secara maknawinya, secara maknawi itu kok kotor. Nah, nggak layak yang kotor diberikan ke orang yang derajatnya tinggi. Sampai sini bisa dipahami. Cekap Pak. Pamit aja cekap ke orang teraskan balik ngopi. Ditutup dengan doa, dan mudah-mudahan sekali lagi banyak apa yang kita kaji, apa yang kita pahami, kita sinjanten hamba-hamba Allah yang soleh. Minimal walaupun gak sampai ke arifin, kita bisa punya ciri-ciri hamba-hamba Allah yang soleh. Bisa sabar, bisa nahan amarah, bisa zuhud, bisa menghambakan sepenuhnya kepada Allah, bisa hati kita tertuju ikhlasnya kepada Allah. Yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih untuk bisa mengenal Allah, terpilih untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.